Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan buku Shalatul Mu'min jilid yang pertama, silakan teman-teman lihat kanan kiri, kalau tidak kenal coba kenalan. Ya, kita akan masuk dalam pembahasan poin ke-27 tentang duduk yang salatnya itu salat thulathiyah atau yang rubaiyah. Salat yang rakaatnya ada 3 dan punya duduk 2 kali, atau salat yang 4 rakaat dengan duduk 2 kali. Tapi sebelum kita baca ini, coba teman-teman buka kembali buku Bahasa Indonesia halaman 288. Di halaman 288 kita sempat membahas tentang duduk tasyahud awal. Kalau orang duduk tasyahud awal atau juga duduk tasyahud akhir untuk sholat yang 2 rakaat. Ketemu? Di situ teman-teman punya catatan apabila memang hadir. Di mana catatan itu saya membahas tentang pendapat para ulama tentang bagaimana cara seseorang duduk di dalam sholat. Ada yang mengatakan duduk itu semuanya iftirash, sebagaimana dalam madhab Abu Hanifah. Sebagian ulama ada yang mengatakan semua duduk itu tawarruk, sebagaimana pendapat dalam madhab Imam Malik. Bedanya di mana? Bedanya kalau iftirash berarti yang diduduki itu kakinya. Sedangkan tawarruk itu yang diduduki lantai. Pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, tasyahud awal maka dia iftirash. Sedangkan tahiyat akhir tawarruk. Dan beliau di mazhab Imam Syafi'i disebutkan setiap duduk yang setelah duduk itu adalah salam, maka dia duduknya tawarruk. Makanya dalam mazhab Syafi'i, duduk di sholat subuh, duduk sholat maghrib, duduknya sholat isya, itu semua duduk di lantai. Dalam mazhab Imam Ahmad dibagi 2 model. Apabila sholat itu duduknya, tasyahudnya cuma 1 kali seperti sholat subuh, maka duduknya adalah iftirash, yakni duduk di kaki. Tapi kalau sholat itu duduknya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, maka yang pertama adalah iftirash dan yang kedua adalah tawarruk. Catatannya insya Allah sudah ada. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas kalau sholat itu rakaatnya 3 atau rakaatnya 4. Di mana tasyahudnya 2 kali. Untuk sholat maghrib dan isya yang duduknya 2 kali, maka duduk yang tahiyat akhir menurut mazhab Imam Abu Hanifah duduknya di lantai atau di kaki? Di kaki, iftirash. Menurut mazhab Imam Malik di lantai. Menurut Imam Syafi'i di lantai. Menurut Imam Ahmad di lantai. Begitu. Maka jumhur ulama atau mayoritas pendapat para ulama adalah salat maghrib dan isya sebelum salam duduknya di lantai. Mari kita baca poin 27. Poin ke-27. Tasyahud pada salat yang 3 atau 4 rakaat. Jika salat yang dikerjakan terdiri dari 3 rakaat seperti salat maghrib misalnya, atau 4 rakaat seperti salat zuhur, asar, dan isya,
Misalnya, cukuplah dengan membaca tasyahud pertama tanpa doa, dan yang afdal membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian bangkit dengan bertumpu pada bagian depan telapak kaki dan kedua lututnya, seraya bersandar pada kedua pahanya sambil membaca takbir, dan dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau telinganya, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang di dalamnya disebutkan, jika beliau bangkit dari rakaat kedua, beliau mengangkat kedua tangannya. Juga didasarkan pada hadis Abu Humaid Al-Sa'idi radhiyallahu anhu, di dalamnya disebutkan, jika beliau bangkit dari rakaat kedua, beliau membaca takbir seraya mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya, sebagaimana beliau bertakbir pada saat istiftah salat. Dan beliau melakukan hal itu pada salat-salat beliau yang lain. Beliau juga meletakkan kedua tangannya di atas dada beliau. Hal itu didasarkan pada hadis Wa'il bin Hujr, yang di dalamnya disebutkan, aku melihat Rasulullah SAW jika berdiri dalam salat, beliau menggenggamkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kemudian membaca Al-Fatihah secara sir atau lirih saja. Jika pada rakaat ketiga dan keempat hendak menambahkan bacaan surat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, yang demikian itu diperbolehkan. Ya, situ dulu. Saya tidak akan membahas tentang gerakan-gerakannya karena ini sudah berlalu, dan insya Allah apa yang sudah kita praktekkan sehari-hari di sholat maghrib dan isya, insya Allah sudah benar. Bahwa ini untuk rakaat 2 menuju 3, maka ketika bangkit tangannya diangkat. Tapi seandainya ada orang bangkit dari rakaat 2 menuju 3 langsung sedekap, insya Allah tidak mengapa. Tapi yang lebih utama adalah angkat tangan dulu. Untuk rakaat 3 dan 4, Al-Fatihah dibaca dengan sir. Apa itu sir? Lirih. Apa yang dimaksud dengan lirih? Lirih itu artinya bukan mingkem. Saya sudah pernah sampaikan di kajian ini, mingkem itu menurut sebagian ulama membatalkan sholat. Yang benar adalah tetap berqomat kamid dengan suara yang suaranya bisa didengar dengan telinga sendiri. Tidak perlu dikeraskan sehingga didengar oleh telinganya orang lain. Begitu. Kalau di rakaat 3 dan 4 setelah Al-Fatihah perlukah menambah surat atau ayat? Pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam adalah tidak menambah. Setelah Al-Fatihah amin langsung ruku. Tapi dikatakan tadi di sini, wa in qara'a fi tsalitsati war rabi'ati min adh-dhuhri ziyadatan 'ala al-Fatihati fi ba'd al-ahyan fala ba's. Tapi kalau seseorang di rakaat 3 atau rakaat 4 ingin menambah sesuatu setelah Al-Fatihah, kadang-kadang dia lakukan seperti itu, maka tidak mengapa. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Pada rakaat ketiga salat maghrib dan rakaat ketiga dan keempat salat zuhur, asar dan isya adalah sama dengan rakaat kedua, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Hal itu didasarkan pada hadis orang yang kurang bagus salatnya setelah beliau mengajarinya rakaat pertama. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Artinya, kemudian kerjakanlah hal itu dalam semua salatmu. Ya, saya tidak bahas bab ini lagi karena sudah lewat. Saya juga tidak tahu kenapa penulis mengulangnya kembali. Tapi memang dari awal, menurut saya, konstruksi tulisannya yang ketika membahas tasyahud awal sudah memasukkan masalah ini lebih dulu, sehingga jadi terulang. Seandainya beliau di saat pembahasan tasyahud awal tidak memasukkan bab ini, maka niscaya jadi baik gitu susunannya. Ya, tasyahud awal ya tasyahud awal, tidak usah disinggung soal cara bangkit menuju rakaat 3 dan 4. Tapi sudah sempat berlalu, lalu kemudian sekarang terulang lagi. Jadi karena sudah berlalu, maka sekarang tidak saya ulang. Sekarang yang terpenting adalah menyambung dari minggu lalu, waktu kita duduk tahiyat akhir, itu yang kita baca apa, dan waktu duduk tahiyat awal, yang kita baca itu apa.
Nah, kita bisa lihat di catatan kaki. Catatan kaki nomor berapa ya di situ? Dimulai dari kata yang afdol adalah bersolawat di tasyahud awal. Catatan kaki berapa itu? 213. Perhatikan dulu teman-teman. Kalau kita tahiyat awal, perlukah baca salawat? Itu yang nanti akan dibaca di catatan kaki 213. Adapun di tahiyat akhir, apa yang kita baca sudah kita bahas minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya. Baca tahiyat, lalu salawat, perlindungan dari 4 hal, ditambah dengan doa, lalu salam. Sudah lewat minggu lalu dan 2 minggu lalu. Nah, sekarang baru ada catatan kaki yang padahal lebih bagus lagi kalau dia muncul lebih awal waktu pembahasan tasyahud awal. Yaitu pembahasan perlukah membaca sholawat di tasyahud awal? Ataukah cukup sekedar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh langsung bangkit? Silakan dibaca. Yang afdal adalah membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud pertama. Start situ dulu. Kata penulis, yang lebih afdal, yang lebih baik, membaca salawat tetap dilakukan saat tasyahud awal. Berarti rakaat 2 maghrib, rakaat 2 isya, zuhur, asar, itu semua tetap membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru bangkit rakaat 3. Itu lebih afdal. Tapi kalau orangnya cuma mau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai langsung bangkit, boleh atau tidak? Coba dibaca. Hal itu didasarkan pada keumuman dalil-dalil yang ada. Asy-Sya'bi tidak mempermasalahkan bacaan salawat atas Nabi SAW pada tasyahud pertama. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. Lihat kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Di dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf, Al-Mardawi mengungkapkan Ibnu Hubairah memilih penambahan salawat atas Nabi. Demikian pula Al-Ajurri yang menambahkan dengan kalimat wa ala alihi. Saya pernah mendengar Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah pada hari Ahad tanggal 3 bulan 8 1419 Hijriah saat beliau menjelaskan kitab Ar-Raudhul Murbi' mengatakan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud pertama adalah afdal dan salawat ini lebih ditekankan pada tasyahud kedua karena keumuman dalil-dalil yang ada. Saya pernah mendengarnya memberikan dalil yang mensunnahkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bagian akhir dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang tasyahud. Kemudian hendaklah dia memilih doa yang dibutuhkan. Kemudian hendaklah dia memilih permohonan yang dikehendakinya. Tetapi jika pada tasyahud pertama hendak berhenti di bacaan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang demikian sudah cukup. Walhamdulillah. Ya. Diberi stabilo di bagian situ. Kalimat terakhir tadi. Akan tetapi jika seseorang hanya berhenti pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh di tasyahud awal, maka itu sudah cukup. Nah, berarti kesimpulannya salawat pada tasyahud yang pertama itu afdal, lebih utama. Tapi jika pun tidak dibaca, maka tidak mengapa. Dengan kata lain, salawat pada tasyahud pertama itu statusnya hanya sunnah saja. Menambah pahala, tapi bukanlah sebuah kewajiban untuk membacanya. Adapun salawat pada tasyahud yang kedua, maka ada di antara para ulama yang mengatakan ini wajib, bahkan ada yang mengatakan ini rukun. Siapa yang sengaja meninggalkan salawat di tasyahud kedua, maka batal sholatnya. Jadi kalau tasyahud kedua ada yang cuman asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, maka batal sholatnya.
bila menyengaja. Bila tidak sengaja, bagaimana? Nanti insya Allah akan datang bahasannya di bab sujud sahwi. Kalau saya bahas sekarang, kelajuan. Saya ringkaskan dulu. Teman-teman bisa perhatikan. Ringkasan pertama, ada ikhtilaf ulama tentang duduk di dalam sholat. Apa menurut Imam Abu Hanifah? Bagaimana menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i, dan menurut Imam Ahmad? Sudah kita sampaikan pada pertemuan di halaman 288. Kalau teman-teman tidak hadir, maka nanti mungkin bisa pinjam temannya. Antum nyatat enggak? Kalau catat jepret sebentar. Nanti di rumah salin. Catatan kedua, dari rokaat 2 menuju rokaat 3, maka angkat tangan baru sedekap. Itu lebih utama daripada bangkit langsung sedekap. Catatan ketiga, bacaan tasyahud awal lebih utama bila dilanjutkan sampai sholawat. Tapi bila cuma sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka boleh. Untuk tasyahud akhir, maka bacaannya harus sampai sholawat. Bahkan disunnahkan sampai perlindungan 4 hal ditambah dengan doa baru salam. Yang doa-doanya ada di halaman-halaman sebelum halaman yang kita baca sekarang. Sudah? Bisa dipahami? Kalau diam berarti tidak paham. Ustaz, bisa Ustaz. Ada yang mau bertanya? Ustaz, tambah Ustaz. Untuk model duduk tadi ada di catatan kaki nomor 2. Oh iya. Oh iya. Cuman dia beda perinciannya dengan yang halaman 288. Pinjam dulu. Di sini ada tambahan pada halaman 307. Ada pada catatan kaki nomor 220. Dilihat. Kata penulis, para ulama berbeda pendapat tentang posisi duduk tawarruk. Tawarruk itu yang duduknya di lantai, itu tasyahud yang berapa? Yang pertama, yang kedua, atau dua-duanya? Bisa dipahami? Beda dengan catatan yang saya pernah sampaikan di halaman 288. Di halaman 288, yang catatannya itu dari saya sendiri, pernyataan saya adalah para ulama berbeda pendapat tentang cara duduk dalam sholat. Apakah iftirosh atau tawarruk? Sedangkan yang di catatan kaki nomor 220 kalimatnya diganti. Tawarruk itu kapan? Begitu. Coba kita baca. Ada yang berpendapat duduk tawarruk itu pada tasyahud pertama dan kedua. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik. Coba bandingkan dengan catatan saya di halaman 288. Sama atau tidak antara catatan kaki nomor 220 dengan catatan yang saya pernah berikan? Di catatan kaki di sini, duduk tawarruk itu tasyahud pertama dan kedua. Ini pendapat Imam Malik. Di catatan saya di halaman 288, saya katakan, untuk tasyahud awal, semua duduk di dalam sholat itu adalah tawarruk. Itu pendapat Imam Malik. Sama atau tidak? Sama ya, cuma beda bahasa aja. 2. Ada juga yang mengatakan duduk di atas kaki itu ada pada 2 tasyahud. Duduk di atas 2 kaki, duduk apa namanya? Iftirosh. Ini pendapat Abu Hanifah. Sama enggak dengan catatan saya? Sama. Karena di catatan saya halaman 288 saya bilang menurut pendapat Imam Abu Hanifah semua duduk semuanya iftirosh. Berarti sama ya? Sama. 3. Ada juga yang berpendapat duduk tawarruk yakni di lantai pada setiap tasyahud yang dilanjutkan dengan salam. Sesuai ya? Ya.
Dan pada tasyahud lainnya duduknya di atas kaki. Ini pendapat Imam Syafi'i. Sesuai atau tidak? Sesuai. Karena waktu itu saya bilang dalam mazhab Imam Syafi'i bila tasyahudnya 2 kali maka duduk di kaki lalu duduk di lantai. Alias iftirash dulu baru tawarruk. Tapi kalau tasyahudnya cuma 1 kali seperti sholat subuh maka duduknya di lantai. Keempat, ada juga yang berpendapat duduk tawarruk itu dilakukan pada setiap sholat yang punya 2 tasyahud, yaitu pada tasyahud akhir dan pada tasyahud lainnya cukup duduk di atas kaki kiri. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Insya Allah apa yang saya catatkan pada halaman 288 dengan yang ada di sini, insya Allah sama, cuma beda redaksi saja. Sekali lagi, di catatan saya di halaman 288, saya mengatakan bagaimanakah bentuknya duduk saat sholat? Apakah di kaki ataukah di lantai? Duduk di kaki itu namanya iftirash, duduk di lantai itu namanya tawarruk. Bagaimana cara duduknya? Sedangkan di catatan sini yang ditanyakan adalah kapankah tawarruk? Akhirnya nanti insya Allah sama saja. Begitu. Sekarang nomor berapa? 28. 28. Walah, belum dibaca. Kelajuan juga ini pembacanya. Makanya saya juga bingung tadi. Kok dikasih catatan kenapa? Karena padahal kita belum baca. Tunggu dulu. Ada pertanyaan? Iya. Kadang kita menjumpai imam pada saat rakaat terakhir itu kita belum selesai membaca sholawatnya sudah salam duluan. Nah, sikap kita bagaimana? Kita lanjutkan sampai membaca Salam. perlindungan atau mengikuti imam? Imam sudah salam sementara kita baru sampai di sholawat. Apa yang harusnya dilakukan? Yang harusnya dilakukan adalah kalau imam salam, kita salam. Tapi sholawat itu kan kalau kita baca cepat, waktunya sangat sedikit. Ya, coba ya. Antum jadi imam, saya jadi makmum. Saya baru Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira berapa detik selisih antara salamnya imam sama sholawat saya? 1, 2, 3. Antum salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita. Antum salamnya 2 kali. Seolah-olah jadi imam, saya jadi makmum. Yang lain hitungnya kira-kira berapa detik? 1, 2, 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira selisih berapa detik? 5 detik. Lama nggak itu? Nah, saya kira lanjutkan saja salatnya sampai selesai lalu ikut salam. Adapun doa perlindungan jangan dibaca. Kenapa? Doa perlindungan, doa setelah perlindungan 4 hal itu kan hukumnya sunnah. Dia tidak wajib kita baca. Tapi mengikuti imam, mutaba'ah dengan imam dan tidak terlalu terlambat dari imam itu harus. Jadi kita selesaikan sampai innaka hamidum majid langsung salam. Jangan tambah lagi. Nanti imamnya sudah zikir kita baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Pertanyaan? Ustaz, kalau kita bermakmum kebetulan di Mekah itu kan imamnya itu semua dulunya yang jelas semua. Jadi doa awal sama doa akhir itu. Salat apa dia, Pak? Imamnya salat apa? Salat zuhur. Salat zuhur. Di Mekah. Di Mekah. Bapak gimana lihatnya? Di daerah Kiswah masjid apa itu? Dekat kiswahnya Ka'bah maksudnya? Bukan di daerah Kiswah. Di daerah. Oh iya. Saya kira di Masjidil Haram. Ya. Itu sholatnya seperti itu. Jadi makmum itu apa harus ngikutin imam gitu, begitu gerakannya. Imam dimanapun lah ya, di Indonesia kah dimanapun,
Dia duduknya beda sama kita. Misal imam kita, imam kampung sholat subuhnya duduknya tawarruk di lantai. Kita ngajinya iftirosh di kaki. Saya harus ngapain? Ikutin imam atau ikut keyakinan? Jawabannya ikut keyakinan. Yang penting sama-sama duduk. Ya kan? Nggak berdiri. Dia ndak duduk, Bapak berdiri. Begitu juga sama ada imam sholat zuhur, asar, isya. Dia duduknya di kaki terus. Padahal keyakinan kita kaki dulu baru lantai. Kita ngikuti dia atau ikut keyakinan kita? Jawabannya ikut keyakinan kita. Kok nggak ikut dia? Katanya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jawabannya betul, imam itu dijadikan untuk diikuti. Makanya dia duduk, Bapak duduk. Bapak tidak berdiri kan? Yang terpenting berarti sama-sama duduk. Adapun bentuknya duduknya kayak apa, tidak mesti sama. Imam begini, imam kalau takbir, telapak tangannya ngadap kuping. Ya kan? Kita sholat di belakangnya imam lagi. Kita lihat dia posisinya begini. Allahu Akbar. Putih telapaknya, hadap kupingnya. Padahal kita ikut pengajian, dalilnya jelas. Telapaknya hadap mana? Hadap kiblat. Apakah kita ikut-ikutan kuping? Jawabannya tidak. Jadi ikut apa? Imam ikut keyakinan. Jawabannya ikut keyakinan. Yang penting sama-sama takbir. Sama-sama angkat tangan. Bentuknya seperti apa? Tidak mesti sama. Sekalian saya tambahkan. Kita terlambat sholat zuhur. Imam duduk rokaat 4 di lantai. Kita baru rokaat 2. Duduk kita di kaki. Nah, kita kan duduknya rokaat 2. Dia 4. Dia di lantai, kita di kaki. Pertanyaannya, sebenarnya ikutin imam di lantai juga? Ataukah kita duduk di kaki? Itu juga sama. Jawabannya ikut keyakinan atau ikut imam? Jawabannya ikut keyakinan. Yang penting sama-sama duduk. Adapun bentuk duduknya tidak mesti sama. Imam tasyahudnya tunjuknya gerak. Kita tahu bahwa dia kebiasaannya gerak. Kita keyakinannya diam. Jadi gimana? Ngikutin gerak atau diam? Jawabannya ikut keyakinan, bukan ikut imam. Yang penting sama imam sama-sama tasyahud. Bukan dia tasyahud kita malah berdiri Al-Fatihah misalnya. Siapa tadi mau bertanya? Sudah paham Pak? Puas? Pertanyaan? Saya kadang mendengar Berkenaan dengan materi enggak? mendengar bacaan imam pada saat tasyahud awal itu dia membaca salawat tapi Allahumma sholli ala Muhammad sampai di situ aja. Oh. Salawat yang kita baca, riwayat-riwayatnya kemarin itu rata-rata salawat yang tidak hanya sekedar Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad, tapi ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ada Ibrahimnya, ada innaka hamidum majidnya. Adapun sekedar Allahumma sholli ala Muhammad saja, PR dulu. Saya juga belum tahu. Ada pertanyaan? Harus sama dengan materi ya? Untuk ketika imam mengatakan assalamualaikum, kapan makmum ikutin assalamualaikum? Apakah harus nunggu imam 2 kali ucapan assalamualaikumnya atau di sekali assalamualaikum ke kanan kita namun ikut? Kapan kita ikut salam setelah imamnya salam? Tunggu imam salam 1 kali lalu kita langsung ikut? Ataukah tunggu dia 2 kali baru ikut? Insya Allah dua-duanya boleh. Mau dia assalamualaikum warahmatullah, lalu kita ikutin assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Boleh juga Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang imam juga salamnya nggak 2 kali kan? Bisa jadi imamnya salam cuma 1 kali. Masih ingat ada berapa model salamnya imam? Atau salam itu ada berapa model? 4. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada model Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Yang keempat Assalamualaikum. Kalau nunggu imamnya 2 juga, mana ini 2-nya? Nggak ada. Rupanya dia cuman 1 kali. Tapi insya Allah 1 kali boleh, 2 kali boleh. Cukup dulu ya. Nanti kalau tanya jawab nggak habis-habis. Poin ke-28 tentang cara duduknya. Kalau tadi itu bacaannya, sekarang di tasyahud akhir duduknya itu di lantai atau di kaki. Supaya teman-teman bisa betul-betul fokus, yuk kita games dulu. Kalau saya bilang lantai, berarti teman-teman jawab tawarruk. Betul kan? Kalau di lantai di mana? Apa namanya? Tawarruk. Kalau saya bilang kaki, iftirash. Kalau saya bilang iftirash, kaki. Kalau saya bilang tawarruk, oke. Tawarruk, iftirash, kaki, lantai, lantai, iftirash, kaki, tawarruk, iftirash, lantai. Ada yang terbalik? Sudah ya? Tawarruk itu di lantai, iftirash itu di kaki. Oh iya, saya pernah kasih catatan. Duduk apapun di dalam sholat, mau tawarruk kah, mau iftirash kah, mau duduk iq'a kah, boleh, sah semua. Nah, lanjut baca. Poin ke-28 duduk tawarruk, yaitu duduk dengan bagian bokong di atas tanah pada tasyahud akhir. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Humaid Al-Sa'idi radhiyallahu anhu. Di dalamnya disebutkan, jika duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Dan jika duduk di rakaat terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, selanjutnya duduk dengan bokong di atas lantai. Dalam lafaz lainnya disebutkan, sehingga jika dalam sujud yang di dalamnya terdapat salam, yaitu maksudnya tasyahud akhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan duduk tawarruk di sebelah kiri badannya. Para sahabat berkata, kau benar, memang begitulah Rasulullah SAW mengerjakan salat. Itulah yang afdal, yaitu duduk di atas kaki kiri pada tasyahud pertama dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Ya. Korektor tolong dikoreksi biar konsisten, satunya Indonesia juga, atau satunya Arab ya Arab juga. Jadi yang afdal iftirash di tasyahud awal, tawarruk di tasyahud akhir gitu. Karena terjemahannya satu pakai bahasa Indonesia, satu pakai istilah Arab. Jadi nggak imbang. Jadi kalau mau Indonesia semua, kalau mau Arab semua. Begitu. Lebih bagus lagi dari atas, dari judul itu, pada tasyahud akhir duduknya tawarruk, lalu dikasih dalam kurung. Tawarruk itu adalah menduduki lantai. Sedangkan iftirash itu dikasih dalam kurung, duduk di kaki. Nah, coba langsung ke catatan kaki terlebih dahulu. Yang kalimat yang afdol adalah iftirash atau duduk di atas kaki kiri pada tasyahud awal dan tawarruk pada tasyahud akhir. Itu ada 2 catatan kaki. Coba dibaca catatan kaki yang pertama dan kedua. Mana tadi yang afdol?
Tulisan yang afdal mana? Bukan sini. Itulah yang afdal, yaitu duduk di atas kaki kiri dalam kurung iftirash pada tasyahud pertama. 223. 220 kan sudah saya baca. Sekarang 223. Catatan kaki 223. Coba dibaca. Catatan kaki 223. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, telah disampaikan sebelumnya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah mana yang lebih afdal untuk dilakukan dalam kedua tasyahud dalam salat. Duduk tawarruk atau duduk dengan menduduki kaki kiri atau iftirash. Ada iftirash ya? Nggak ada. Ngarang sendiri. Korektor tolong dikasih itu. Itu kan membingungkan. Satunya pakai Arab, satunya pakai Indonesia. Harusnya dua-duanya Arab dulu. Mana yang lebih afdal dalam duduk tasyahud awal dan akhir? Apakah tawarruk atau ke iftirash? Tawarruk itu yang di lantai, iftirash itu yang di kaki. Imam Malik dan sekelompok orang berpendapat bahwa yang afdal adalah duduk tawarruk pada kedua tasyahud. Sedangkan pendapat Abu Hanifah dan sekelompok orang menilai duduk dengan menduduki kaki kiri adalah lebih afdal. Dan pendapat Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama menyebutkan duduk dengan menduduki kaki kiri di tasyahud pertama dan duduk tawarruk di tasyahud terakhir. Ya, itu yang pokoknya yang kaki kiri Diganti. duduk di kaki kiri langsung diganti jadi apa? Iftirash. Itu lebih mudah pahamnya. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Humaid Al-Sa'idi di dalam kitab Shahihul Bukhari yang secara jelas membedakan antara dua tasyahud. Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang mengangkat tentang duduk tawarruk atau duduk iftirash mutlak tidak dijelaskan secara pasti apakah duduk itu dilakukan pada kedua tasyahud atau hanya pada salah satu tasyahud. Abu Humaid dan sahabatnya telah menjelaskan duduk iftirash itu dilakukan pada tasyahud pertama dan duduk tawarruk itu pada tasyahud akhir. Yang demikian itu sudah sangat jelas sehingga wajib membawa pengertian global itu padanya. Wallahu alam. Syarhun Nawawi. Nah, bagaimana cara duduk tawarruk? Ada catatan kakinya tersendiri. Ada beberapa cara namanya duduk tawarruk. Ada 3 cara. Catatan kaki 224. Ada yang menyebutkan duduk tawarruk itu ada beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, seseorang mengeluarkan kaki kiri ke samping kanan untuk kemudian duduk dengan meletakkan bokong di atas lantai, langsung tanpa menduduki kaki kiri. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut Mia, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut Mia, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Kita baca. Disebutkan pada catatan kaki nomor 224. Ada yang menyebutkan duduk tawarruk atau di lantai itu ada beberapa macam. 1. Seseorang mengeluarkan kaki kiri ke samping kanan untuk kemudian duduk dengan meletakkan pantat di atas lantai. Coba. Dan telapak kaki kanan tegak. Kayak apa? Kaki kiri keluar dari bawah kaki kanan dan telapak kaki kanan ditegakkan. Itu kurang tegak kakinya. Sakit.
Oh ya, kecuali ya sakit. Kalau sakit ya selonjor pun tidak masalah. Oke. Kedua, tetap ke dia ya. Duduk tawaruk itu dengan menduduki dua kaki dan mengeluarkan dua-duanya dari kanan. Kayak apa itu? Coba. Dudukin dua kaki dan dua-duanya keluar dari kanan. Ya gitu. Jadi tidak ada yang ditegakkan kakinya, semuanya keluar ke kanan. Saya juga sudah coba dan susah. Ketiga, duduki kaki kanan dan masukkan telapak kaki kiri di paha dan betis kanan. Kaki kiri antum masukkan di antara betis dan paha. Nyelip gini. Iya. Dudukin. Nah. Itu juga namanya tawaruk. Tapi pantatnya di mana? Pantatnya di lantai. Saya. Di sini dikatakan jika duduk dalam sholat, Nabi memasukkan telapak kaki kirinya di antara paha dan betisnya, menduduki kaki kanan. Bisa? Dah. Tapi yang lazim kita kerjakan yang pertama. Coba yang pertama saja. Ya. Lagi pula, kalaupun kita masukkan kaki kiri ke tengah betis dan paha kanan, itu yang di belakang kita tuh tidak khusyuk. Ya, gitu. Dia pasti duduk apa lagi nih, wahabi macam-macam aja. Ada lagi gitu ya. Jadi tawaruk cukuplah sebagaimana yang kita kerjakan, pantatnya di bawah, kaki kirinya masuk di bawah kaki kanan, kaki kanannya ditegakkan. Saya lanjut ya, karena laptop saya sudah mati jadi saya yang baca. Nomor 29, membaca tasyahud diikuti dengan sholawat atas Nabi dan doa yang dikehendaki setelah rakaat ketiga sholat maghrib dan setelah rakaat keempat sholat zuhur, asar, isya. Itu sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. 6. Sudah selesai ya. Nomor 30 yang terakhir dan ini pengulangan lagi. 30, mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah dijelaskan minggu lalu ada berapa model salam? 4. Dan sudah tadi disebutkan baru saja. Ini saya punya mushaf Madinah. Siapa yang berani sama saya tebak-tebakan? Nanti saya kasih soalnya gini. Zuhurnya Syafi'i. Nanti ngomongnya, kalau zuhur kan 2 kali duduk. Berarti nanti jawabannya iftirash tawarruk. Subuhnya Syafi'i. Tawarruk. Subuhnya Hambali. Iftirash. Tahiyat awalnya Abu Hanifah. Iftirash, nah gitu. Siapa yang berani? Tapi begitu salah satu, tidak lanjut. Saya yang berani. Gratis. Nah, coba ya. Buka dulu maskernya. Siapa tahu dubbing. Subuhnya Imam Malik. Tidak boleh nyontek buku. Tatap mata saya. Boleh, kasih mic. Tidak usah grogi. Kan tidak apa-apa, testing kan. Subuhnya Syafi'i. Iftirash. Salah. Coba. Tadi kuncinya jangan grogi. Coba.
Itu mic-nya. Itu di samping antum. Ayo kita mulai ya. Subuhnya Malik. Tawaruk. Zuhurnya Malik. Zuhurnya Tawaruk. Subuhnya Syafi'i. Iftiros Tawaruk. Salah. Subuh. Ada dengan subuh. Siapa yang bisa? Coba sana. Belakang. Dari maskernya meyakinkan. Turunkan maskernya. Orang ketiga, jadi kalau salah bayar. Subuhnya Hambali. Tawaruk. Salah. Subuhnya Hambali. Sini, coba. Ini grogi nih kayaknya. Udah lama nggak ini ya? Lama ndak kuis gitu ya? Aduh, apa ini? Olahraga adrenalin. Sport jantung. Subuhnya Imam Malik. Tawaruk. Subuhnya Hambali. Iftiros. Subuhnya Malik. Tawaruk. Subuhnya Abu Hanifah. Iftiros. Tarawehnya Syafi'i. Tawaruk. Tawaruk. Maghribnya Syafi'i. Tawaruk. Oh, yang Maghrib. kedua. Oh, Maghrib. Iftiros Tawaruk. Isya'nya Maliki. Tawaruk. Ya, Masya Allah. Ini baru pulang umrah nih kayaknya. Hasan. Kok bisa antum? Belajar sama Ustaz Mufti. Oh iya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.